Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. Welcome to International Webinar. We are here to discuss an important topic, improving quality in elementary school management, with a focus curriculum development and internationally based learning design. My name is Dia Jengaulia, and I am delighted this event is taking place on Wednesday, October 19, 2024 from 1 p.m. to 3 p.m. We are privileged to have with us our esteemed speaker, Mr. Yasuli Bindulem, SSM Med, the leader of Resman School in Thailand. His insight and experience will provide us with valuable strategies to has our approaches to educational management. I encourage everyone to actively engage during the session as your question and contribution are vital for a fruitful discussion. Oke, next izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, foto bersama dan penutup. Acara ini dapat terlaksana tentunya dengan kolaborasi sahabat ayah bunda dengan beberapa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pendidikan guru sekolah dasar. Kepada yang terhormat founder sahabat ayah bunda, di sini sudah ada Bunda Luluk Mukaroma, MPD, yang kami hormati, Leader of Raisement School Thailand, ada Bapak Yasuli Bindelem, SSM Med. Dan sebagai narasumber kita pada acara webinar siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI IAIN Bone, di sini sudah ada Dr. Kasma MPD. Yang kami hormati Kepala Prodi PGSD Universitas Islam 45. Di sini sudah ada Bapak Arohim MPD. Yang kami hormati Kepala Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini sudah ada Dr. Bia Ebi Prahetto MPD. Yang kami hormati Kepala Prodi PGSD Universitas Bhinneka PGRI. Di sini sudah ada Ibu Eka Yuliana Sari MPD. Yang kami hormati Kepala Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini sudah ada Dr. Mimin Ninawati MPD. Yang kami cintai, seluruh mahasiswa, seluruh bapak dan ibu guru yang telah hadir, selamat datang semua rekan sian. Bapak, Ibu, dan semua rekan hadirin yang berbahagia, baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk teman-teman sekalian, di sini sahabat ayah bunda juga mengadakan giveaway. Nah, apa itu giveaway-nya? Jadi nanti teman-teman yang menjadi peserta webinar dapat follow semua media sosial sahabat ayah bunda dari TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Kemudian membagikan kegiatan kali ini menggunakan bahasa yang unik dan menarik di cerita Instagram. Dan jangan lupa tag juga Instagram sahabat ayah bunda. Bagi dua peserta yang dianggap lolos namun belum follow keempat media sosial sahabat ayah bunda, maka akan dinyatakan hangus. Oleh sebab itu, follow terlebih dahulu media sosial sahabat ayah bunda. Setelah itu, buat story di Instagram terkait webinar yang diikuti saat ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita sekaligus sesi tanya jawab dan sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh yang terhormat yang SSM. Untuk sepenuhnya menyampaikan materi, mari kita sambut pemaparan materi kita pada pembicara kita siang hari ini, Bapak Yasuli Bundulem SSM. Salam sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan.
Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Firstly, listen to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and until you can meet together in this happy place in this afternoon. Uh, Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the darkness to the lightness. Uh, dan saya dan saya akan izin mungkin bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Kapodi, PGM PG Pendidikan Guru PGMI ya. Nah, dan semua peserta ayah bunda yang saya hormati, memperkenalkan nama saya Yasuli bin Bulim. Alhamdulillah hari ini menyampaikan materi atau sharing istilahnya ya dalam bahasa Indonesia. Karena dulu saya kuliah di Jogja, alumni di Jogja, bakat kuliah di Jogja, alhamdulillah masih sampai sekarang hampir 20 tahun masih insya Allah ingat dan bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka saya izinkan biar nanti lebih mudah dipahami, maka izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Pada hari ini istilahnya sharing ya untuk teman-teman mahasiswa, Bapak-bapak, Ibu, Kak Budi semuanya. Nanti seandainya ada yang ingin menambahkan dari saya silakan ya. Nanti lihat saya diminta untuk mengisikan materi pada hari ini yaitu meningkatkan mutu manajemen lembaga sekolah dasar ataupun MI ya. Jadi fokusnya kepada arahannya kepada pengembangan kurikulum atau desain pembelajaran yang berbasis internasional. Sebentar saya sharing. Jadi membicarakan tentang pendidikan, jadi saya sampaikan sedikit pepatah kata di sini bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini adalah customer-nya. Pelanggan di sini merupakan customer. Jadi apapun sekolah, dimanapun sekolah, sejenis apapun sekolahnya. Jadi harus bisa memuaskan pelanggannya, customer-nya. Siapa pelanggannya? Nah, jelas bahwa pelanggannya adalah peserta didik maupun orang tua ataupun institusi-institusi yang nanti sebagai tempat persiapan yang siap untuk menerima pendidik kita yang selama kita didik dan selesai nanti akhirnya mereka bekerja di sana, maka sebuah instansi merupakan customer juga, siswa, orang tua dan customer dan institusi. Jadi pendidikan yang bermutu atau berkualitas itu bagaimana manajemennya bisa agar bermutu. Ini saya sampaikan bahwa kalau kepuasannya dimunculkan kepada customer itu hasil akhirnya, tapi sebelum ke sana
apa yang mempunyai peran penting siapa. Saya kira saya hanya segera sharing saya bahwa yang mempunyai peran penting adalah eh, pimpinan pimpinan sekolah, ketua yayasan ataupun guru. Karena bisa saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan ya ada beberapa poin. Jadi kepemimpinan yang efektif. Bagaimana kepemimpinan atau manajemen yang efektif yaitu pertama kepala sekolah itu harus mempunyai wawasan, mempunyai visi misi yang jelas. Setelah mempunyai visi misi yang jelas, wawasan yang luas, uh, itu harus disampaikan, dikomunikasikan dengan uh, guru SDM yang ada di sekolah agar memahami. Jadi sepemahaman apapun yang disampaikan oleh kepala sekolah atau pimpinan itu sebagai bisa dikatakan bahwa sebagai panduan atau arahan. Ketika SDM di sekolah itu memahami atau satu jalur dengan pimpinan, maka arahannya jelas, tinggal jalankan. Tapi ketika seorang pemimpin itu mempunyai wawasan, punya visi, tapi tidak dikomunikasikan dengan gurunya ataupun siapapun yang terlibat dalam proses pembelajaran atau berlangsungan di sekolah, maka jalannya itu tidak satu arah. Akhirnya menyampaikan bahwa mutu mutu pendidikan itu kurang karena masing-masing itu jalan sendiri, tidak satu arah, tidak satu jalur. Maka ini sangat penting bahwa seorang pemimpin itu setelah mempunyai visi misi yang jelas harus dikomunikasikan ke bawahannya. Setelah itu harus bisa memanajemen sumber daya alam. Apapun yang ada di sekolah itu harus bisa memanage dengan bagus, dengan efisien. Kalau sampai demikian, insya Allah akan menimbulkan yang namanya simpati, kepercayaan terhadap pimpinan. Maka ketika seorang guru itu mempunyai kepercayaan terhadap pimpinan, dia akan bekerja dengan ikhlas, dengan se- kemampuan yang ada itu akan dialihkan ke sana semuanya. Dia akan meningkatkan kualitasnya sendiri demi uh, menjalankan tugas yang ada sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemimpin. Itu yang han-han yang menjadi fondasi, han-han yang menjadi basic dan dasar uh, dari arahan pemimpin. Yang kedua, yang kedua saya lalui dulu, lewat dulu karena akan dibuka. Yang ketiga, saya akan sampaikan sekilas saja nanti mungkin di sesi kedua tanya jawab. Kualitas mengajar yang tinggi. Jadi kualitas mengajar yang tinggi itu mulai dari tadi ketika dia menaruh kepercayaan kepada pemimpinnya bahwa dia harus meningkatkan kualitas dirinya. Tapi dia harus mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama, seorang guru bisa dikatakan itu sekolahnya bermutu ketika gurunya itu mempunyai latar belakang keguruan, bukan latar belakang yang lain. Yang kedua, ya paling tidak mempunyai sertifikasi guru. Kalau seorang guru tidak mempunyai latar belakang keguruan, bagaimana dia bisa mengajarkan dengan baik? Walaupun dia bisa mengajar, tapi kemungkinan besar bahwa tidak akan seperti seorang guru yang dididik untuk menyampaikan materi dan metode sesuai dengan yang dididik oleh uh, di pendidikan keguruannya. Maka seorang guru itu kalau memang melewati atau melalui kompetensi pertama itu latar belakang yang kedua komunikasi. Ketika dia harus memahami betul pengajaran yang disampaikan oleh seorang guru itu, oleh dia, si pengajar itu. Ketika maka dia akan membuat materi yang susah itu menjadi mudah. Bukan buat materinya ribet,
akhirnya pendidiknya itu tidak memahami karena melihat bahwa yang disampaikan guru itu sangat susah. Tapi seorang guru yang memang sudah mempunyai kompetensi dasar tadi, itu akan menyampaikan materi yang susah itu dengan cara yang mudah difahami. Itu harus yang diharapkan seperti itu. Maka seorang guru selalu meningkatkan kualitas dirinya. Dia akan selalu memotivasi, memberikan motivasi kepada muridnya. Ini memang seharusnya seorang guru harus memiliki ini. Kompetensi dasar tadi, yang kedua memahami ilmunya dan yang dalam. Yang kedua, dia harus selalu memotivasi siswanya. Yang satu lagi, seorang guru itu harus mempunyai ketampilan. Ketampilan dalam mengajar yang efektif. Perilakunya, keterampilannya itu yang efektif dalam menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, kesejahteraan siswa dan keamanannya. Jadi di sekolah jelas bahwa ketika di sekolah itu dari bidang apa kesejahteraannya, mungkin dari kesehatan makan dan yang nutrisinya cukup, tempat olahraganya, ruangannya, ruang komputernya dan lain sebagainya yang memang mencukupi kebutuhan dalam proses mengajar, belajar dan mengajar. Dari segi ekonomi dan lain sebagainya, ya mungkin itu agamanya. Dari keuangannya jelas bahwa ketika seorang pemimpin bisa memanage sekolah, itu keuangannya juga harus dimanage sesuai dengan yang dikeluarkan anggaran tahun depan dan lain sebagainya, dari program-program disesuaikan. Identitas sekolah ya juga bahwa ketika seorang pemimpin itu sudah jelas ada visi misi bahwasanya sekolah ini mau dibawa kemana kan. Kalau anak si A masuk ke sekolah saya, dia keluarnya dia harus menjadi seperti ini. Ini identitas yang sangat penting. Ketika seorang wali santri itu mengirimkan anak-anaknya ke sekolah, dia harus bisa mengatakan bahwa anak saya masuk sekolah A, anak saya nanti keluarnya seperti ini. Anak saya masuk sekolah B, dia keluarnya seperti ini. Jadi identitas sekolah itu harus jelas sesuai dengan visi misi pimpinan sekolah tadi. Juga nanti ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti itu. Kolaborasi dengan stakeholder itu sangat penting. Jadi semua rangkaian yang ada di sini itu akan meningkatkan yang namanya mutu pendidikan sekolah. Jadi bukan hanya saja ada apa yang sangat penting yang itu semuanya itu tercover apa ya saling terkait seperti itu, saling terkait untuk meningkatkan. Jadi banyak yang di sekolah itu ada uh, pimpinannya memang punya wawasan, punya visi misi, tapi kurang mengkomunikasikan kepada bawahannya. Akhirnya jalannya itu tidak searah. Akhirnya muncullah beberapa problem-problem masalah. Akhirnya tidak sekolahnya itu tidak bisa dikatakan bermutu karena banyak masalah yang terjadi. Kita guru pun sekarang bisa dikatakan bahwa banyak guru yang lulus guru itu belum bisa mengajar dengan maksimal. Ya, ada juga sekolah yang menerima guru yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan. Akhirnya tidak bisa menyampaikan materi yang sesungguhnya. Akhirnya muridnya tidak paham karena seorang guru harus mempelajari psikologis juga. Jika tidak memahami yang namanya psikologis anak-anak itu juga dia akan susah dalam menyampaikannya. Saya tambahkan tadi poin yang kesejahteraan siswa dan keamanan itu ada di situ ada anti bullying ya mungkin di situ. Ada bimbingan konseling termasuk ada beberapa hal yang ini sangat terinjil. Jadi setiap
ada banyak yang di sekolah. Itu kalau dijelaskan dari awal tahun sampai akhir tahun ini kan ada banyak-banyak program-program kerjanya. Apapun nanti kurikulum yang akan dibahas nanti akan bisa mengcover bahwa kurikulum yang cocok dan sesuai itu akan dicerminkan dari materi yang disampaikannya itu. Maka kurikulum pengertiannya apa ini tidak bisa dibahas ya. Saya artikan sedikit bahwa ini kurikulum merupakan jantung pendidikan. Ini untuk kepribadian bangsa. Ya, saya coba merangkumkan seperti itu. Jadi ketika pemerintah mempunyai kebijakan mengeluarkan kurikulum baru, itu mau diamanahkan SDM kita, SDM maka dimasukkan ke kurikulum. Maka disitulah adanya proses dari awal sampai akhir. Kurikulum merupakan jantung. Kurikulum merupakan senjata negara, yakni mengarah dan mengerakkan. Ada beberapa negara menggunakan kurikulum sebagai senjata pembentukan pasukan. Jadi mau dibawa kemana pasukannya, pemuda-pemudi bangsa, maka masukkanlah semuanya ke dalam kurikulum sebagai wadah pendidikan, sebagai jadi akhirnya menjadikan senjata. Guru merupakan kurikulum hidup. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena guru harus memahami yang namanya kurikulum dari awal sampai akhir harus dipelajari dengan benar. Kurikulum baru seperti apa harus dipelajari pendidik ketika masuk inputnya, prosesnya, dan akhirnya kepada outputnya. Kan seperti apa seorang guru itu harus sudah berada di kepala. Nah, maka ketika seperti itu, ketika guru mengajarkan, menyampaikan materi, itu apakah sudah cocok atau sesuai dengan kurikulum atau belum? Itu memang nanti akan saling mencermin gitu. Apa kurikulumnya up to date dan relevan akan tercermin pada materi yang disampaikan dan cara, metode dan lain sebagainya itu akan mencermin di situ. Guru juga sebagai hidden curriculum. Jadi ini kebanyakan guru itu kurang memperhatikan ketika menyampaikan materi. Jadi saya sampaikan bahwa keterampilan seorang guru, gaya seorang guru di kelas itu sangat mempengaruhi apalagi yang anak-anak usia TK, anak usia SD, MI seperti itu ya. Mereka siap meniru, siap mengopi apa yang di, disampaikan oleh seorang guru, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Banyak kasus yang terjadi seorang guru menggunakan perkataan yang tidak harus disampaikan, akhirnya ditiru oleh anak atau tingkah laku dan lain sebagainya. Maka hari ini, apalagi kita uh, dalam Islam itu sangat diperhatikan perbicaraan percakapan atau pelaksanaan. Nah, bisa kita lihat bahwa seorang anak itu meniru ayahnya, seorang murid meniru gurunya. Ketika gurunya tidak sadari, dia mengatakan bahwa uh, kalau mau melihat anaknya seperti apa, maksudnya muridnya itu seperti apa, lihatlah kepada gurunya. Gurunya orangnya sopan santun, bicaranya itu bersopan santun, tidak keras, maka murid-murid di kelasnya akan seperti itu. Tapi apabila seorang guru itu bertingkah lakunya itu minta ampun seperti itu ya, maka tingkah laku anak murid di kelas itu akan seperti itu. Maka di sini saya sampaikan bahwa guru juga sebagai hidden curriculum. Maka seorang guru harus memperhatikan uh, seluruh uh, apa ya komponen ya seluruh ini seorang guru ketika mau menyampaikan apapun. Seorang guru itu kalau dikatakan guru itu kalau menjadi guru ya seumur hidup dia akan menjadi guru. Coba saya mengajar 5 tahun, saya keluar sebagai petani. Nah, saya dimanapun dipanggil guru, tapi tidak ada pekerjaan yang lain yang sudah keluar itu dipanggil
namanya lagi seperti itu. Hanya guru dipanggil guru. Jadi pekerjaan yang sangat eh, apa namanya? Saya nggak lupa kata bahasa Indonesia-nya. Ya, alhamdulillah guru itu diangkat derajatnya oleh siapapun, dihormati. Maka seorang guru harus bertingkah laku sesuai dengan uh, guru atau latar belakang pendidikan ke gurunya, dan apalagi sudah mendapatkan sertifikasi guru. Satu kali guru seorang yang memegang senjata negara. Tadi kalau kurikulum memang sebagai senjata negara, guru yang sudah memahami kurikulum itu sebagai dialah sedang memegang senjata negara. Kalau memang di dalam kelas, dalam ruangan ada murid 25 orang, kalau guru salah memberikan pengertian, salah mengajarkan, maka berarti salah menembak. 25 orang tewas. Ini sangat berbahaya. Maka saya sampaikan bahwa kurikulum sebagai senjata negara, senjata yang sangat berbahaya. Ketika seorang guru sangat salah mengajarkan, itu sangat fatal. Kalau ada piston benaran, kalau nembak matinya tewasnya cuma satu. Kalau kurikulum salah, salah menyampaikan 25 orang akan tewas semuanya. Ini sangat berbahayanya. Maka banyak menanyakan kenapa harus berubah kurikulumnya lagi ya. Padahal kurikulum lama terpakai semuanya. Saya kira ini yang mempunyai hak merubah mungkin di atas dan atasan seperti itu ya, yang punya kebijakan itu memandang bahwa kurikulum perlu dirubah. Jadi pertama itu relevan dengan perkembangan zaman. Jadi jelas. Jadi walaupun kurikulum lama belum semuanya terpakai, tapi kurikulum baru dipandang relevan, maka perlulah untuk mengikuti perkembangan zaman, adanya perubahan kurikulum dan lain sebagainya, itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk menjawab tantangan zaman. Karena siswa itu harus uh, bersaing dengan dunia luar, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Thailand, tapi mereka harus bersaing dengan dirinya sendiri, harus bersaing dengan dunia. Siapa yang terlibat? Ini yang sedikit nggak usah dibahas ya. Si pendidik, orang tua, masyarakat, stakeholder, dan pemerintah sebagai yang memberikan kebijakan. Ini ada tahap-tahapannya, saya lalui, saya lewatkan. Sekarang lihat sekolah MI dan SD. Kalau di sekolah MI dan SD, kita kalau di Indonesia saya kira semuanya fokus nanti untuk pondasinya awalnya itu tentang agama. Dan memang walaupun saya mengajarkan tentang umum, ada agama, ada umum. Sekarang seakan-akan duanya itu, kedua kedisiplinan ilmu akan dipisahkan. Padahal keduanya itu saling terkait seperti itu. Ketika mengajarkan matematika, itu juga ada agamanya. Ketika mengajarkan seni, ketika mengajarkan bahasa, semua ada agamanya. Jadi agama dan umum itu tidak bisa dipisahkan karena memang satu paket dari awal. Tapi sekarang guru matematika kalau mengajarkan itu seakan-akan matematika adalah ilmu keilmuan yang tidak terkait dengan agama. Ya, anak-anak juga akan paham seperti itu. Maka sekarang ketika menyampaikan materi itu harus ini integrasi seperti itu ya. Umum dan agama harus dijatuhkan, harus disatukan sehingga mereka memahami bahwa semua kedisiplinan ilmu itu uh, terjadi atau dari agama, ya saling terkait seperti itu. Dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak MI atau sekolah dasar? Yang satu membentukkan karakter Islam, ya.
Jelas bahwa yang pertama karakter Islam ya yang perlu yang harus diterapkan. Nilai-nilai kenegaraan, gotong royong dan lain sebagainya, penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan ilmu, pengetahuan dan sama. Nah, ini coba kurikulum 5 kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia maupun di Thailand ya. Ini kurikulum internasional yang dipakai oleh sekolah-sekolah internasional. Kurikulum SBC, kurikulum Montessori. Tapi yang biasa kita dengarkan itu Montessori, itu untuk TK itu. Dan yang SD ada IPC, Education Primary Curriculum. Ini yang banyak diterapkan. Saya tidak tahu di Indonesia ada yang menerapkan kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan juga ada mungkin kurikulum agama. Apakah ada yang campur dengan kurikulum Montessori dan IPC dan lain sebagainya? Ah, Menurut saya, apapun kurikulum yang kelima ini, itu bagusnya diambil sisi baiknya. Apapun yang bisa diterapkan, itu diterapkan pada kurikulum lokal atau kurikulum nasional. Banyak kan orang tua murid, orang tua santri itu membawa anak-anak mereka itu ke sekolah SD umum atau sekolah internasional. Karena memandang bahwa kurikulum yang diterapkan, kelima kurikulum ini, itu bisa membuat anak mereka itu berpikir kritis, berkembang lebih cepat. Terus perbedaan kurikulum nasional dan internasional. Tunisia itu lebih fokus kepada penguasaan materi. Jadi kemana akhirnya lari kepada ujian yang bersifat akademis, persiapan ujian akhir, dan lain sebagainya. Tapi kalau internasional mereka itu berfokus kepada ketampilan, pemikiran kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Jadi kalau internasional kurikulumnya berfokus kepada bagaimana bisa mandiri. Dari kecil sudah bisa mandiri, kurikulumnya memang disiapkan untuk seperti itu. Uh, uh, Bukan memandang pesimis, tapi kalau kita melihat kepada kita sendiri, saya ya, Thailand, sedang guru di Thailand dan guru di Indonesia mungkin, uh, kita masih fokus kepada bagaimana belajar untuk persiapan ujian, belajar untuk bisa membaca. Kalau tidak bisa baca, nanti gimana hasilnya? Sekolah nanti dipandang tidak bagus. Kalau hasil nilai akhirnya tidak bagus, sekolah maka dipandang tidak bagus. Tapi kalau di internasional, mereka tidak memandang seperti itu. Nilai-nilai mereka akan dinilai dari bagaimana si anak itu bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri, bisa berpikir kritis, bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ini yang difokus oleh uh, di luar negeri. Ya, ini sudah disampaikan tadi. Ya, ada cara-cara yang efektif untuk menyiapkan siswa memiliki daya saing global ini ya. Jadi mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Ini bisa kalau bisa kurikulumnya juga disesuaikan dengan kurikulum yang baru sekarang Merdeka Belajar. Saya kira ini insya Allah akan bisa mencakup mampu berpikir secara jernih dan mendalam, mampu menghasilkan ide-ide baru, mampu menghubungi dengan kemampuan yang berhubungan dengan skill, uh, mengkoordinasi, mampu mengkoordinasi dan lain sebagainya. Ada 10 poin di sini, kemampuan dalam mengelola emosi, mampu melakukan penilaian dan membuat keputusan, membantu orang lain, bernegosiasi, berinteraksi dengan beragam orang. Saya kira dari 10 poin ini akan terjadi ketika di sekolah itu diterapkan kurikulum yang bagaimana mereka itu dari awal dari pagi sampai siang atau sampai sore. Kalau di Indonesia sekolahnya masuk pagi jam 7 nanti sampai jam berapa? Jam 2, jam 3 atau jam setengah 2. Tapi di Thailand itu masuk jam 7
pulangnya jam 4 atau setengah 4 sore. Jadi satu hari full. Bagaimana anak di sekolah itu sudah di sekolah, dia bisa apa ya? Dari awal masuk sampai sore itu bagaimana mengelola anak itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya, menghadapi dengan masalah dan sebagainya itu bisa memandiri, bisa mengelola emosional emosinya, mengkontrol emosinya dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan, saya kira ini yang diharapkan sekarang ya, zaman sekarang. Ya. Kalau ini yang desain pembelajarannya, metode pembelajaran sekarang dengan nanti atau sekarang, yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu menggunakan satu metode untuk menghadapi beberapa peserta didik, kalau sekarang tidak bisa lagi, harus mempunyai berbagai metode. Guru juga harus cepat uh, mengambil keputusan atau menyampaikan materinya tidak dengan satu metode, tapi menggunakan beragam metode. Ya, ini sedikit perbandingan. Dan layar terakhir, saya sampaikan bahwa kekreativitas seorang guru akan merubah sebuah keterbatasan dan menciptakan peluang. Ini sebagai motivasi untuk seorang guru di sekolah manapun, kalau Anda mempunyai kreativitas, insya Allah itu akan ada peluang untuk Anda dan hasilnya timbulnya atau terdampak terlihat pada murid-murid. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya untuk paparan awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah belajar banyak dengan Bapak Yasuli terkait improving the quality of primary school institution management. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Yasuli. Untuk teman-teman yang mau menanggapi, saya persilakan melalui Zoom chat ataupun langsung mengaktifkan suara. Bisa raise hand terlebih dahulu dan juga bisa langsung melalui Zoom chat ya. Bagi Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu guru serta para mahasiswa, kami persilakan untuk bertanya atau berdiskusi terkait permasalahan yang sudah ditemui di sekolah ataupun selama ini menjadi perdebatan di kelas, seperti itu. Baik. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi ini apa belum ya di perkuliahan? Ya, kurang lebih Belum. ada. Cuman ini lebih memperjelas lagi. Dan Oh, alhamdulillah. Iya, bagaimana? Jadi dengan adanya webinar kali ini menjadi lebih jelas lagi ya teman-teman terkait apa sih kurikulum itu gitu ya. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Kami persilakan untuk bertanya atau berdiskusi di sini. Ini Kak, ini Tapi kalau tanya ada iya, door-nya enggak? masih belum ya. Kenapa harus ada door prize kalau tanya? Kan Pajero. lebih enak menambah ilmu gitu. Nanti dijawab oleh Bapak Oh ya, Yasuli. ini saya mau tanya saja. Tadi mungkin Baik. juga sudah dijelaskan, cuman mungkin saya kurang mendengarkan saja atau kurang memahaminya. Terkait eh, kurikulum itu, guru hidup itu maksudnya seperti apa? Mungkin kurikulum sebagai guru sebagai kurikulum hidup seperti itu tadi. Guru sebagai kurikulum hidup. Mungkin
bisa dijelaskan lagi. Mungkin pas tadi saya kurang paham saja. Ya, Baik, terima terima kasih kasih. Mas Wahyu. Tak Eh, tentang saja. ya, oke oke, saya akan coba menjelaskan bahwa tadi saya sampaikan ini sesuai pemahaman yang saya baca dari beberapa. Jadi saya rangkum jadi satu kata bahwa guru itu sebagai kurikulum hidup. Yang dia saya sampaikan tadi di poin keberapa itu ya, bahwa guru itu adalah seorang yang memang latar belakangnya itu pendidikan. Jadi sebelum dia menjadi guru, dia harus mendapatkan sertifikasi guru. Untuk mendapatkan sertifikasi guru pun harus melalui beberapa tahap. Akhirnya ketika masuk ke sekolah atau dari awan di perguruan tinggi, dia harus mempelajari atau memahami yang namanya kurikulum. Guru kalau mau mengajar, dia harus memahami kurikulum dulu. Walaupun dia tidak paham atau sudah paham apapun, eh, dia ketika di kelas, saya sampaikan di sini bahwa guru itu ketika di kelas, dia akan menjadi sebuah idol, menjadi idol untuk anak-anak. Jadi tingkah laku, perbuatannya, perkataannya, bahkan sampai ke pemikirannya. Banyak guru yang mengabaikan bahwa dia di sekolah memang dia tingkah lakunya baik. Dia perkataannya bagus, tapi dia di rumah, dia seakan-akan menjadi orang lain. Saya sampaikan bahwa efeknya masih ada. Seorang guru itu harus bertingkah perbuatannya harus sama ketika di kelas, di sekolah, maupun di rumah. Kenapa? Efeknya akan terasa oleh seorang murid. Perbuatannya, perkataannya akan ditiru oleh seorang murid. Mereka, anak-anak itu terasa. Maka di sini tingkah laku perbuatan itu harus ikhlas dan tulus. Karena akan ditiru. Seperti si ayah sama anak, ibu sama anak. Anak itu selalu memperhatikan perbuatan perkataan ayah dan ibu. Walaupun dia tidak apa ya, dengan sengaja apa tidak sengaja, akhirnya dia akan meniru kelakuannya itu. Sama, Pak. Ibu, bapak, ataupun guru. Karena guru adalah ibu yang keduanya. Maka semua yang dikeluarkan apa namanya itu perbuatan perkataannya itu ditiru. Maka saya sampaikan bahwa sangat berbahaya ketika seorang guru itu salah bertingkah. Karena saya anggap bahwa guru itu sebagai kurikulum. Bisa dipaham Ya, ya, bahasa kurang saya. lebih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan di dalam Zoom ini. Izin bertanya, Kak. Oh, baik, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi begini, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kurikulum adalah senjata negara. Namun, apabila kurikulum itu kurang pas ketika diterapkan di lapangan atau di tingkat sekolah-sekolah, seperti contoh banyak isu-isu di media sosial tentang kurang berjalannya dengan efektif kurikulum Merdeka ini. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor, seperti salah satunya faktor dari guru ataupun fasilitas sekolah, baik ataupun dari individu siswanya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila hal tersebut terjadi, apakah kurikulum yang sudah ditetapkan tersebut wajib hukumnya bagi guru untuk menerapkan di sekolah? Seperti itu, Kak. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih. Apakah kurikulum memang wajib diterapkan di sekolah? Ya. Tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan uh, tidak berjalan mulusnya yang namanya kurikulum yang ditetapkan oleh negara sebagai kurikulum baru kan Merdeka Belajar.
Sebenarnya Merdeka Belajar itu mempermudahkan kurikulum yang sebelumnya, atau yang saya pelajari ya. Cuma ada beberapa kendala-kendala yang saya sampaikan dari awal. Kenapa yang menyebabkan kurikulum itu tidak berjalan dengan apa? Tidak berjalan sesuai dengan uh, seharusnya seperti itu. Jadi dari manajemen sekolah, pimpinan sekolah, tadi komunikasi atas sampai awal, sampai bawahnya itu. Satu lagi gurunya tidak memahami, gurunya tidak bisa menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum. Karena kadang-kadang guru itu tidak memahami yang namanya kurikulum itu sekarang itu seperti apa. Tujuan kurikulum sekarang itu ditekankan kemana, arahannya kemana. Tapi yang kadang-kadang yang disampaikan oleh guru, itu guru hanya mengajarkan sesuai dengan buku yang ada di tangan. Dengan dalam arti di buku apa buku panduan guru, buku yang dipegang oleh si anak murid itu. Sekarang kan banyak penerbitnya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Thailand itu banyak penerbitnya. Buku satu pelajaran itu beberapa penerbit dan tidak sama. Jadi kebanyakan guru itu tidak mempelajari kurikulum, tapi malah mempelajari buku. Di buku itu ada RPP, sudah disiapkan. Tinggal mengajar sesuai dengan RPP. Tapi RPP itu tidak sesuai dengan kurikulum yang ada atau yang berlaku. Itu yang satu yang salah oleh gurunya. Karena menganggap mudah, menganggap ringan. Akhirnya tidak mempelajari yang namanya kurikulum. Terus yang disampaikan bahwa tadi, kalau memang gurunya ah, kalau yang guru ada, kalau yang dari guru tidak memadai, dari manajemen sekolah kurang memadai, dari seorang siswa, apalagi yang lagi malas-malasan tidak membaca dan lain sebagainya, akhirnya uh, dia lulus tidak membawa baik, membawa apa nama baik sekolah. Artinya sekolah yang dilulus dianggap tidak bermutu, tidak berkualitas seperti itu akhirnya. Apakah kurikulum negara masih wajib dipakai seperti itu? Nah, yang tadi saya nanya, nah, kurikulumnya memang sudah bagus, tapi yang salahnya itu yang di beberapa tadi. Apakah kalau saya kurikulum negara wajib apa tidak? Karena ada kurikulum lokalnya. Kurikulum nasional itu tetap digunakan walaupun tidak sepenuhnya, tapi disisipi oleh kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang ikut membantu menyukseskan atau menyempurnakan kurikulum nasional. Seperti itu. Jadi kurikulum lokal membantu menyempurnakan kurikulum nasional. Karena dari kurikulum nasional itu tidak semuanya diambil. Jadi diambil yang dipakai, tapi di apa ya, ditambah dengan kurikulum lokal, maka itu akan sempurna kurikulumnya. Tapi di mana sempurnanya? Ya di kepala sekolah, gurunya melakukan evaluasi, apakah kurikulum itu sudah relevan sesuai atau materinya sudah relevan sesuai dengan kurikulum apa tidak. Itu saling mencermin di situ saya kira. Apakah metodenya sudah sesuai dengan kurikulum atau disampaikan dan lain sebagainya. Itu materi, metode, kurikulum, guru, kepala sekolah itu harus apa ya, melakukan evaluasi, diskusi, memecahkan masalah yang terjadi. Ketika menemukan kasus, guru sudah mengevaluasi ini yang kurang bagus harus dirubah dan lain sebagainya. Maka di situ ada yang namanya perubahan kurikulum ketika sudah menemukan masalah-masalah dari kurikulum. Jadi kalau tanya saya apakah tetap wajib diterapkan, saya bilang wajib karena memang dari dunia pendidikan ya tetap harus mengikuti kebijakan dari atas. Tapi kan tidak semuanya harus mengikuti kurikulum yang ada. Seperti ada 10 poin, kita ikut saja 6 poin, 5 poin. Yang lainnya kurikulum lokal, yang lainnya sesuai dengan uh, kebijakan sekolah. Contohnya saya sendiri di Thailand saya menggunakan kurikulum nasional dari pemerintah Thailand.
Saya sekolahnya itu saya pakai sekolah kurikulum umum disisipi dengan kurikulum lokal. Saya tidak menggunakan kurikulum agama karena saya merupakan sekolah baru. Tapi tetap saya masukkan kurikulum agama tanpa apa ya? uh, tanpa adanya legislasi itu yang itu. Tapi menurut saya tetap di tetap digunakan, tetap menggunakan kurikulum nasional. Uh, saya tidak tahu ini bisa dipahami tidak? Bisa Bapak, saya sangat setuju dengan Bapak Yasuli. Jadi kurikulum Merdeka sendiri itu sepemahaman saya itu dari pahlawan kita Bapak. Jadi dari Pak Ki Hajar Dewantoro itu kita mengadopsi kurikulum Merdeka itu ya teman-teman. Jadi itu harus diterapkan nanti pengimplementasian di lapangannya itu menyesuaikan dengan kurikulum lokal atau permasalahan di sekolah. Seperti itu. Bagaimana untuk Kak Ayub? Ya Ya, bisa Mbak, sharing, terima bisa kasih. sharing. Ya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau apa ada pendapat gitu terkait dengan yang barusan didiskusikan? Ataukah ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi izin, wabarakatuh. mohon izin untuk bertanya. Eh, Baik. apa sih Kak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan dalam mengambil kurikulum ini? Karena kan Bapak tadi sempat menjelaskan bahwa kurikulum itu adalah senjata dalam pendidikan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak Yasuli masih belum dihidupkan. Ya, Nah, sebentar. Ya, maaf. Uh, Pertimbangan untuk melakukan perubahan kurikulum, yaitu yang pertama jelas ya dari kerelevannya. Apakah materi atau kurikulumnya masih relevan dengan keadaan sekarang seperti itu? Relevannya di mana? Nah, dialah sekarang kalau kita sampaikan apakah materi tersebut melalui kurikulum yang ada itu kalau seperti dunia materinya tentang teknologi uh, sains dan teknologi seperti itu. Maka hal yang diterapkan itu bisa menciptakan yang namanya uh, tren terbaru apa tidak atau menciptakan penemuan baru apa tidak. Kalau memang dari kurikulum yang diterapkan itu bisa dari sains dan teknologi itu bisa menerapkan atau bisa menciptakan yang namanya penemuan baru atau tren industri yang baru itu berarti relevan. Jadi kurikulum itu harus fleksibel, bisa berubah. Jadi bukan diterapkan bisa lagi. Saya kira di sekolah seperti itu ya. Ketika diterapkan kurikulum itu, kalau memang ini tidak bagus, kita rubah lagi seperti ini. Karena dalam konteks kurikulum itu kan bisa apa ya, bisa diperluas, bisa dipahami secara luas seperti itu, tidak baku. Nah, ketika kita memahaminya secara baku itu kita tidak bisa bergerak. Maka sekolah pun akan sulit untuk melakukan perkembangan. Ketika kita memahaminya secara luas, itu maka kita akan leluasa dalam bergerak, bisa meningkatkan, bisa ada perubahan, kita bisa melakukan hal-hal yang baru. Nah, yang paling tidak itu ada kaitan dengan kurikulum yang ada seperti itu. Terus metode pengajar, tadi saya sampaikan dalam poinnya ada berapa? Ada 4 atau 5 tadi ya. Nah, apalagi untuk mempermudah siswa di kelas itu menemukan dirinya sendiri atau mempelajari dan lain sebagainya. Intinya pokoknya ke relevan itu bisa menjawab semuanya Bunda. Maaf, eh, satu kata aja yang relevan dengan apapun yang sekarang yang kita jalankan. Bisa berubah-ubah.
ini segera sharing mungkin Ibu Bu Dokter, Bapak Dokter dari Kapodi bisa menambah ya, gitu. Mungkin dari segi bahasa saya uh, kurang difahami, mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan. Silakan. Untuk Bapak Ibu dosen, kami persilakan apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, seperti itu untuk menambah pengetahuan kita semua. Atau mungkin untuk mahasiswa ada yang mau bertanya atau Bapak Ibu guru yang hadir di sini? Mau Bagaimana? bertanya apa masih boleh, Kak? Boleh, boleh, boleh. Kami persilakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya. Sekarang kan untuk Menteri Pendidikan pun sudah diganti. Nah, otomatis nanti akan ada kurikulum baru yang dibuat oleh Menteri Pendidikan tersebut. Nah, eh, mungkin Bapak Yesri bisa memberikan tips and trik kita sebagai calon pendidik untuk bisa menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru tersebut, karena mungkin siswa sudah nyaman dengan kurikulum yang sebelumnya gitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan uh, selamat untuk Menteri Pendidikan baru Indonesia yang baru dilantik. Uh, Seperti ini, Pak, tadi saya tahu Pak siapa. Mungkin Indonesia sudah terbiasa dengan adanya perubahan kurikulum ketika ada penggantian kementerian ya seperti itu. Kurikulum Merdeka Belajar pun baru diganti belum pandemi ya seperti itu ya masuk ke ini. Dan untuk Merdeka Belajar itu mempermudahkan kurikulum 13 ya, mudah diterapkan dan lain sebagainya. Apakah nanti akan adanya perubahan kurikulum lagi setelah adanya penggantian Kementerian Pendidikan? Apakah nanti akan ada seperti itu? Saya belum yakin akan ada kurikulum baru nanti. Mungkin saja kurikulum Merdeka Belajar itu disetujui akan dilanjutkan seperti itu karena baru diterapkan. Ah, tapi tidak tidak menutupi kemungkinan bahwa akan ada perubahan. Dan saya ah, dalam pemikiran saya, walaupun nanti akan ada perubahan, akan tidak adanya perubahan secara signifikan. Maksudnya tidak semuanya. Mungkin ada sebagian yang dirubah, sebagian yang ditetapkan. Tapi apapun, tujuan kurikulum itu akan tetap sama. Nah, ya. Tujuan kurikulum itu akan tetap sama, ya, yaitu membuat anak-anak atau proses pengajaran di kelas atau di sekolah itu relevan dengan realita yang ada. Dan anak itu siap bersaing di dunia nasional maupun internasional. Walaupun nanti teka-tekinya ada beberapa yang berubah, tapi saya kira tujuan kurikulum tidak akan berubah. Tidak mungkin kurikulumnya itu membuat anak-anaknya jadi bodoh, tidak mau berpikir dan lain sebagainya, malas-malasan, tidak mungkin. Tidak mau beradaptasi dengan dunia sains dan teknologi, tidak mungkin. Kurikulum akan berubah, nanti akan maju ke depannya. Semua akan disiapkan untuk bersaing, siap dengan mengadaptasi dengan dunia sains, dunia teknologi, dan dunia baru nasional dan nasional. Saya kira tujuannya akan seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu khawatir. Arahannya kalau sudah maju satu langkah, tetap langkah kedua akan maju terus. Jadi tinggal melanjutkan dari kurikulum yang ada, tidak akan dimundur lagi seperti itu. Saya kalau memang sudah ada basic fondasinya dari kurikulum Merdeka Belajar,
kurikulumnya akan dikembangkan itu tidak jauh berbeda, akan sama nanti insya Allah. Baik, seperti itu untuk Kardin. Bagaimana? Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan telah jelas dan bisa saya terima dengan baik. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Oh ya, tadi tuh kalau ada perubahan kurikulum, kita harus gimana ya? Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang apa kayak seandainya sampai berubah lagi nih, apa yang dilakukan teman-teman? Kalau seandainya teman-teman sudah menjadi guru atau di sini sudah ada guru, untuk para bapak ibu guru, jika ada perubahan kurikulum lagi, apa yang akan dilakukan? Saya Bagaimana? Baik. ya, terima kasih sebelumnya. Izin perkenalkan, saya Dina Trisha dari UHAMKA. Oh iya, Menurut silakan. saya, menurut saya ketika kurikulum ini nanti akan ada perubahan kembali, hal yang bisa kita lakukan adalah penyesuaian. Dalam artian, perubahan yang terjadi itu tidak lain hanya untuk berkemajuan. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana ketika perubahan terjadi pasti akan ada plus minusnya atau negatif positif dari setiap sudut pandang tenaga pendidik ataupun sebagai calon guru dari mahasiswa dari pendidikan, itu akan menjadi pertimbangan yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan penyesuaian itu harus ada. Terima kasih. Terima Ya, terima kasih. kasih untuk penambahannya. Untuk Kakak Dina ini dari apa semester berapa ya? Semester 5, Kak. Udah bagus banget konsepnya. Baik, jadi yang pertama itu kalau menurut saya itu tadi betul banget di apa kita harus menyesuaikan, lalu mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi bagaimana pedoman-pedoman terbaru tersebut, lalu kita menyesuaikan. Jadi kita harus tetap mendukung pemerintah ya teman-teman, apapun itu tuh kita harus mendukung karena yang menerapkan atau memberikan peraturan baru itu udah diuji, udah dikaji sedemikian rupa dan kira-kira ini cocok apa enggak nih buat pendidikan di Indonesia seperti itu. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi jika kurikulumnya sampai diubah lagi tuh kita ngapain sih pertama-tama gitu. Adakah yang mau memberikan pendapatnya? Atau bisa juga kita berdiskusi terkait selama ini udah beberapa tahun ya penerapan kurikulum Merdeka ini itu tuh selama penerapan itu apa pendapat teman-teman terkait kurikulum Merdeka ataukah sudah sesuai dengan pengimplementasian di Indonesia atau seperti apa? Bagaimana? Ya, sehingga teman-temannya ini apa para mahasiswa, para bapak ibu guru apakah masih menyimak ya? Ataukah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Sebenarnya bapak, di Thailand itu sendiri, eh, saya ini memang separuhnya iri, separuhnya ini ya. Kalau Thailand itu sudah 10-an tahun nggak ada perubahan kurikulumnya seperti itu. Indonesia memang sering ada perubahan ya. Jadi merupakan peluang dan tantangan oleh seorang calon guru ya, gitu ya. Untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi, melakukan evaluasi. Jadi semakin sering ada perubahan, itu semakin uh, seakan mantap sudah. Seorang guru, seorang mahasiswa itu seakan-akan sudah sering mengadakan perubahan, seperti sering adanya gempa bumi gitu ya. Nah, jadi ketika di Indonesia sering ada geseran tanah, lempeng-lempengnya itu kan sering ada. Jadi sudah ada persiapan terus seperti itu. Di Thailand itu sudah lebih dari 10 tahun tidak ada perubahan kurikulum. Kami seakan-akan tidak ada terasa terhadap kurikulum seperti itu ya. Nah,
terap di kurikulum yang lama. Baru ini diadakan perubahan, tapi itu pun ada sebagian sekolah yang sudah siap ada perubahannya. Yang tidak siap dia tetap menggunakan kurikulum yang lama. Jadi saya kira Indonesia lebih lebih bagus dibanding dalam ini ya. Saya memandang bahwa Indonesia lebih bagus dalam apa ya persiapan gitu. Jadi kejar terus, kejar ada perubahan baru lagi, kejar lagi, ada perubahan lagi, kejar lagi. Walaupun memang kurikulum lama belum semua diterapkan, tapi kalau ada perubahan yang harus dirubah, kenapa tidak seperti itu ya? Ya, Oh iya, Bapak, kalau di Thailand itu kurikulumnya berpusat pada guru atau pada siswa ya? Maksudnya tuh kayak kalau di kita kan untuk kurikulum Merdeka itu uh, semua siswa, maksudnya siswa yang mengerjakan, siswa yang mencari sendiri, guru hanya sebagai fasilitator atau di sana metodenya itu guru yang menjelaskan atau seperti apa ya, Bapak? sama di Thailand juga fokusnya kepada student center ya, jadi fokusnya kepada siswanya. Jadi entah bagaimana prosesnya, apakah masih tetap di gurunya apa tidak. Nah, dengan Indonesia juga memang merdeka belajarnya itu kan eh, diharapkan bahwa difokuskan kepada muridnya. Tapi apakah nanti di lapangan realitanya itu, apakah eh, intinya itu kan masih tetap di gurunya, atau apakah sudah lepas tangan gurunya, sudah benar-benar di muridnya, bisa memilih sendiri, bisa melakukan seperti ada pertemuan melakukan kebijakan di sekolah itu di, di apa ya dilibatkan siswanya untuk melakukan keputusan juga apa seperti itu. Nah, apakah itu hanya sebagai wacana saja atau memang sudah dilaksanakan? Ya, itu yang kalau memang ada sebagian sudah dilaksanakan saya kira itu bagus. Tapi memang sebagian itu masih masih membiasakan diri seperti menggunakan metode ceramah. Apapun perkembangan zamannya tetap menggunakan ceramah seperti itu. Karena keterbiasaan ceramahnya. Tapi kadang-kadang ya sudahlah, saya biarkan tugasnya mahasiswa saya yang kerjakan mahasiswa yang uh, nanti prestasi apa maju ke depan menyampaikan atau siswa yang menjelaskan sendiri, guru hanya menilai seperti itu. Apakah sudah ada perubahan seperti itu yang selama ini seperti itu ya. Jadi jadi diharapkan memang semuanya ada perubahan bukan sebagian. Ya. Terima kasih. Mungkin ada sharing lagi, silakan. Baik, bagaimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau kepo terkait bagaimana sih pendidikan di Thailand atau seperti apa? Kami persilakan untuk bertanya atau berdiskusi. Bisa melalui Zoom chat apabila Ya, sinyalnya. yang mau bertanya tentang pendidikan Thailand silakan. Sekarang saya banyak menerima tamu dari Indonesia. Dalam satu bulan Oh, bisa 2 sampai 3 rombongan. Karena bakatnya kurikulum Merdeka Belajar, maka banyaknya perguruan tinggi, banyaknya sekolah-sekolah yang datang ke Thailand untuk melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dan melakukan research dan lain sebagainya. wah, itu salah satu efek kurikulum Merdeka loh teman-teman. Dengan adanya program MBKM salah satunya itu kita bisa untuk pertukaran pelajar ke Thailand. Di sini mungkin akan memiliki kesempatan ke depannya untuk ke Thailand dan mengunjungi Bapak Yasuli ya, Bapak. Amin, amin. Insya Allah. Baik, bagaimana teman-teman? Masa nggak kepo gimana sih pendidikan di Thailand itu atau seperti apa gitu? Izin kembali bertanya, Kak. Oh baik, waktu Silakan. dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih, Kak. Sebelumnya izin bertanya, saya Dina Trisha lagi dari UHAMKA. Saya penasaran untuk asesmen penilaian di Thailand itu seperti apa? Maksudnya aksi
Ya, sistem penilaian di Thailand untuk sekolah dasar itu seperti apa dan apakah dia menggunakan ada pendekatan atau strategi khusus untuk mengajar atau seperti apa? Terima Sama. kasih. Jadi untuk melakukan penilaian terhadap siswa di kelas itu kan ada beberapa cara penilaian seperti itu ya. Jadi ada tanya jawab, ada penilaian, ada ada ujian, ada dari hasil belajar, tugas, ada wawancara, ada uh, apa ya? Jadi sama, tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Yang namanya penelitian, penilaian ini sama semuanya. Pause. Dari UHAMKA, UHAMKA, oh ya, Baik, Pak, terima kasih. ya. Baik, terima kasih Kak Dina. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan? Jika tidak ada, ini saya kepo banget nih Bapak. Kalau kurikulum Thailand itu apa namanya mengakomodasi pendidikan karakternya itu seperti apa? Uh, Kurikulum baru nih ya, saya jelaskan ini kurikulum baru di Thailand. Sekarang base kompetensi ya, sekarang dipakai lagi mau diterapkan pada tahun ini yang untuk sekolah yang sudah siap itu yang namanya base kompetensi. Apakah saya sepertinya sudah pernah mendengar di Indonesia sudah pernah diterapkan seperti itu? Kurikulum base kompetensi. Oh mungkin iya ya, saya kurang tahu kalau itu. Nah, jadi Untuk teman-teman mungkin ada yang ya, emang baik. sekarang itu dikejar untuk base kompetensi bahwa semua itu fokus kepada anak-anak dan tidak ber- tidak diberatkan kepada materinya. Jadi diberatkan kepada prosesnya. Jadi diambilnya itu learning by doing-nya. Nah, intinya seperti itu. Baik, bagaimana teman-teman? Untuk Bapak mungkin ada yang mau disampaikan tadi Sudah apa waktu banyak. perusahaan Ya, sedikit sudah. lagi. Saya sampaikan bahwa kalau di Indonesia Anda mungkin merasa bahwa dengan adanya perubahan kurikulum atau sering ada perubahan itu akan memberatkan Anda dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Uh, Kalau saya di Thailand lebih berat, kami walaupun kurikulumnya belum pernah berubah selama 10 tahun lebih, baru tahun ini dirubah. Tapi tantangan kami itu bukan di kurikulum. Tantangan kami karena mayoritas itu Thailand, Buddha ya, Buddha, negara Buddha, Islamnya hanya sedikit sekian persen. Jadi tantangannya itu di sekolah MI. Kami itu ketika di kelas dari pagi sampai sore, kami sampaikan pelajaran tentang agama dan umum dan difokuskan kepada agamanya, integrasi kepada kehidupan sehari-hari. Tapi tantangannya di sini, ketika kita menerapkan nilai-nilai keagamaan, mereka di sekolah itu bagus, tapi begitu sampai di rumah itu tidak dilanjutkan oleh orang tua. Apalagi di lingkungan di luar sekolah itu kebanyakan orang-orang Buddha, maka inilah tantangannya. Kami tidak bisa mengikuti peserta didik atau dari awan dari pagi sampai paginya lagi, karena sorenya dia sudah sama teman-temannya, sorenya sama orang tua. Apa yang kita sampaikan tidak dilanjutkan. Tantangannya di sini mungkin lebih besar. Apalagi ketika dia sudah selesai SD, dia masuk SMP-nya, kebanyakan memilih sekolah itu di sekolah pemerintah atau swasta yang bukan agama. Akhirnya dia akan melanjutkan jenjang pendidikannya di yang tidak ada pelajaran agamanya. Ini tantangan yang kami hadapi sekarang. Ya,
Baik, jadi tantangannya itu lebih ke kurang kerjasama artinya ya Pak antara sekolah dan orang tua karena faktor lingkungan atau kebudayaan atau agama Ya, di kebudayaan juga Thailand. semuanya. Baik-baik. Kalau untuk administrasi kan kalau di Indonesia saat ini waktu kurikulum Merdeka saya dengar-dengar dari teman-teman saya itu banyak laporan-laporan seperti itu nggak Bapak? Apakah di sana itu guru hanya fokus mengajar atau juga banyak administrasi yang harus dipenuhi? Atau sudah disediakan pemerintah ini pedomannya udah kamu ngajar atau seperti apa? Maksudnya administrasi seperti apa? Kayak kalau di sini tuh apa ya? Kalau di saya tuh rencana pembelajaran semester, mingguan atau harian seperti itu. Harus di seperti RPP dan lain sebagainya. Oh ya ya betul betul. Ya, tetap eh, di Thailand saya kira tidak tahu apa sama atau tidak. Kami memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami itu ditawarkan buku dari berbagai penerbit untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu bisa ada 4 atau 5 penerbitan. Jadi di awal tahun, seperti sekarang ya semester 2, kami sudah didatangi oleh eh, penerbit untuk jualan buku. Banyak sekali. Kami tinggal milih dari masing-masing penerbit itu disediakan RPP. Jadi katakanlah guru itu kalau malas membuat RPP tidak usah dibuatkan, tidak usah dibuat, tinggal ambil RPP dari masing-masing penerbit sesuai dengan buku yang diberikan seperti itu. Ya, tapi harus ada perubahan sedikit nanti sesuai dengan kurikulum sekolah gitu ya. Karena masing-masing sekolah kan berbeda. Ada kurikulum kan, dan dia ada ketetapan dari pimpinan sekolah, di arahannya ke sini, ke sini, ke sini, nanti beda. Jadi kurikulumnya harus disesuaikan, RPP-nya harus disesuaikan juga. Tapi untuk tidak susah, jadi mendapatkan RPP itu sudah mempermudahkan guru. Yang lain Berat apalagi ya? Ya, berarti untuk RPP apa rencana pembelajaran? Ya, itu tuh disusunnya satu semester sekali atau setiap hari apa satu hari oh sebelumnya atau itu ya. seperti apa? Itu tergantung kebijakan dari sekolah. Biasanya dinyetorkan itu 1 minggu sekali atau memang ada ya sekolah yang nyetorkan itu tiap hari. Nah, evaluasi sore, terus ada yang 1 bulan sekali. Kalau saya memang guru harus kumpulkan RPP-nya itu 1 minggu sebelum ngayat seperti itu. Biar nanti saya cek dulu. Nah, ada bagian yang apa pengecekan ya RPP-nya apakah sesuai dengan materi apa tidak seperti itu. Apakah sesuai dengan kurikulum apa tidak. Seperti itu. Oh iya teman-teman, ini kalau di PGSD atau PGMI itu namanya apa juga RPP ya? Yang harus disusun itu apa aja ya administrasinya? Mungkin ada yang tahu teman-teman? Ya, Kak, namanya RPP dan modul biasanya. Ah ya, Oh, sama-sama. RPP. Hmm, oke oke. Terus teman-teman ini apa sudah itu ya dapat bisa atau dapat mata kuliah yang tentang membuat apa sih media pembelajaran interaktif seperti itu? Apakah sudah? Bagaimana untuk Kak Bayu ini dari mana ya? Masuk dari univ mana? Mas Bayu dari mana Mas Bayu? Dari Universitas Islam 45 Bekasi. Ah, Bekasi. Saya dulu di Jogja ya, S1 di Jogja, S2 di Jogja. Ah, saya sedang menjadi ini mahasiswa di Indonesia. Saya banyak pengalaman di Indonesia, apalagi waktu KKN, PPN di kampung sama kepala desa, warga.
Di Thailand beda. Di Indonesia memang dari awal diterapkan itu dari RT, RW, KK dan lain sebagainya itu mempunyai program yang ini bisa kerjasama dengan mahasiswa KKN dan PPN. Tapi kalau di Thailand itu kalau mau KKN itu susah, tidak ada. Kebanyakan mahasiswa dari Indonesia ke KKN ke Thailand internasional itu ya, tidak bisa menerapkan KKN karena di Thailand tidak kami tidak mempunyai tradisi KKN seperti di Indonesia. Jadi tidak ada programnya. Nanti cari program sendiri mau ngapain gitu kan, cari sendiri programnya. Kalau di sana ada uh, kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Nah, bisa buat pelang dan sebagainya. Pokoknya lebih menyenangkan di Indonesia. Oh ya, ini Bapak dari saudara Mus Saudari Musdalifah ini izin bertanya. Kan di Indonesia ada usia batasan anak sebelum masuk SD yaitu 7 tahun. Bagaimana kalau Thailand itu ada juga atau enggak sih? Ya, kalau di Thailand, saya tidak tahu Indonesia ya. Saya di Thailand itu ada TK. Kami kami namakan TK kindergarten. TK itu 3 tahun. Mulai kalau nursery, nursery itu 2 tahun, 2 sampai 3 itu 1 tahun di nursery. Habis dari nursery itu ada TK, TK itu ada 3 tahun sampai 5 tahun. TK 1, TK 2, TK 3 itu yang namanya TK. Nanti pas usianya 6 tahun itu masuk ke SD 1 ya sampai 12 tahun SD 6 itu di Thailand. Seperti itu. Tapi saya dengar di Indonesia TK itu ada yang bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, seperti itu. Jadi ada campur-campur seperti itu ya. Kalau di sini untuk sekarang sampai 7 tahun baru boleh masuk ke SD, Bapak. Oh ya, kalau swasta, Jadi, swasta itu oh enam iya, Kak. tahun. Kalau pemerintah itu 7 tahun. Oh sama berarti ya. Ya, Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan bisa bertanya langsung melalui Zoom chat atau bisa raise hand atau langsung mengaktifkan suaranya. Saya izin uh, bertanya, ya silakan. untuk mata pelajaran yang ada di Thailand itu apakah sama sama yang ada di Indonesia atau gimana, Pak? Untuk mata pelajaran wajibnya gitu. Oh ya, mata pelajaran wajib sama. Kalau di sana bahasa Indonesia, kalau di sini bahasa Thailand ya, yang diutamakan matematika, bahasa Inggris, apalagi. Yang lain itu sama. Kalau di Indonesia sekarang sepertinya ada mata pelajaran anti bullying gitu ya. Kalau di Thailand tidak ada mata anti bullying, walaupun banyak bullying yang lagi tren sekarang. Kami ada sistem dari pemerintah itu ada sistem tersendiri. Seandainya ada bully di sekolah, itu langsung dilapor melalui sistem. Jadi online langsung muncul di pusatnya. Jadi dikontrol langsung dari pusat. Seperti ini ada bully seperti ini, nanti kita tinggal laporkan online seperti itu. Tidak ada mata pelajaran khusus. Yang lain sama, mata pelajaran intinya sama. Untuk agamanya Bapak bagaimana di sana? Maksudnya mata pelajaran agamanya. Mata pelajaran agama kalau di sekolah pemerintah tidak ada mata pelajaran agama. Ada mata pelajaran agama. Uh, Seperti ini di buku sosial ya. Sosial itu ada mata pelajaran yang namanya agama. Di sini di situ ada semua 5 agama dalam satu buku. Tapi diperkenankannya itu hanya sekilas saya. Jadi ada Buddha, ada Buddhis, ada Cina, ada Islam, nah siapa Nabi Muhammad seperti ini. Tapi secara mendalam tidak, hanya diperkenankan seperti masjid untuk apa, masjid ada untuk orang Islam, sholat dan lain sebagainya. Udah itu aja. Tapi kalau itu di dalam buku sosial kalau salah ya, di swasta maupun pemerintah sama. Nah, tapi setelah itu di pemerintah itu tidak ada lagi mata pelajaran agamanya.
kebanyakan itu tentang Budanya. Tapi kalau di swasta itu kan kita diberikan kewenangan ya untuk menambah mata pelajaran agama sebanyak-banyak mungkin karena kita diberikan peluang di situ. Sekian. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Bapak. Kak, kalau di Thailand ada muatan lokal juga atau enggak ya? Kalau ada mata pelajaran yang seperti apa aja yang masuk ke dalam muatan lokal? Eh, ya, yang disisipi dalam kurikulum lokal ya. Yang muatan lokal itu Ya, sekarang di sekolah. masing-masing daerah itu sekarang difokuskan kepada sejarah lokal. Nah, itu aja yang menonjol ya. Yang menonjol itu sejarah lokal. Terus yang lainnya itu ke disisipi ke pelajarannya dan program-program. Jadi sejarah seperti saya di Songkla, sejarah terjadinya Songkla, sejarah terkait dengan Songkla itu apa? Anak-anak di sekolah juga harus tahu seperti itu. Kalau itu Bapak, kan kalau di kita kalau tari seperti seni tari seperti itu masuk ke ekskul atau ke dalam muatan lokal juga ya? Eh, Tidak, itu ada dalam bahasa eh, eh, itu ada dalam pelajaran bahasa. Dalam pelajaran bahasa itu ada tari dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau di sini sekolah swasta yang berbaut Islam itu tidak mengajarkan tari-tari dan lain sebagainya. Berarti untuk kalau sekolah agama itu apa ekstrakurikulernya apa ya Bapak? Pelayanan agama ya, ekstrakurikuler itu semuanya sama dengan Indonesia. Yang pelayanan agama itu ya. Apa tadi? Yang ekstrakurikulernya kalau di sana itu apa? Oh, ekstrakurikulernya itu biasanya tidak berupa mata pelajarannya. Dia semacam pramuka, terus ada konseling, ada apa dalam bahasa Indonesia itu. Biasanya itu kegiatan-kegiatan. Nggak apa main musik gitu nggak? Ya, ya, ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau untuk anak inklusif atau berkebutuhan khusus itu di sana itu ada sekolah khususnya atau ya digabung jadi satu seperti itu Bapak di satu sekolah gitu. Dan Ya, bagaimana pengajarannya gurunya itu jika digabung? kalau untuk anak kebutuhan khusus itu ada seperti ini. Kalau memang sudah dipandang yang berat, dia langsung dikirim ke eh, tempat khusus untuk mereka. Jadi di situ emang ada guru khusus ya, yang lulusnya itu khusus kepada apa anak kebutuhan kebutuhan khusus. Tapi kalau memang mereka masih dipandang bahwa bisa hidup atau belajar bersama teman-temannya, dia pasti bisa komunikasi, masih bisa diajak ngobrol, walaupun memang dipandang memang dipandang dia kebutuhan khusus, dia tetap di sekolah. Nah, tapi harus ada guru. Jadi dari sekolah harus eh, menerima guru untuk anak kebutuhan khusus tambah satu lagi. Ya, ujiannya pun beda. Jadi ujiannya itu dibuat sendiri, beda dengan yang lain. Seperti itu. Jadi ya Ya, Bapak, apa evaluasinya beda ya, pedomannya itu. sekolahnya beda. Yang Baik-baik. yang yang dia tidak ya apa?
yang tidak bisa membantu diri, yang tidak bisa bermain dengan teman-temannya itu langsung dikirim. Nah, gitu. Baik, baik. Baik, untuk teman-teman bagaimana? Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nih? Kak, izin bertanya lagi. Baik, silakan. Hmm, Kan tadi seperti yang sudah Bapaknya jelaskan ya, di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus itu akan langsung dikirim ke sekolah yang memang khusus. Nah, di sekolah anak berkebutuhan khusus itu sendiri, eh, kurikulumnya itu sama seperti sekolah biasa atau berbeda ya? Kurikulumnya beda. Jadi mereka itu uh, bukan sekolah ya, yang dikirim ke sekolah untuk anak kebutuhan khusus itu mereka itu uh, apa ya bahasa Indonesia di rehabilitis ya, di rehabilita ya untuk penyembuhan. Paham ya? Untuk penyembuhan bukan disekolahkan, bukan disekolahkan seperti itu. Mereka di sekolah untuk penyembuhan. Di situ tidak ada kelasnya. Mereka dipisahkan satu ruangan, mungkin ada 5 orang, terus nanti ada yang berdampingnya itu 2 atau 3 orang. Itu untuk memulihkan mereka itu aja. Setelah mereka uh, melalui proses, terus dipandang bahwa sudah bisa komunikasi, bisa mandiri, makan sendiri dan lain sebagainya, dikirim balik ke sekolah awalnya seperti itu. Berarti kalau kayak SD gitu nggak sampai lulus, seandainya dia masuk ke itu dipindah ke situ tuh nggak sampai 6 tahun di situ ya Bapak. Kalau udah mulai bisa beradaptasi itu Ya, dibalikan lagi ya gitu. tidak. Kalau sudah bisa beradaptasi, dia dikirim balik lagi seperti itu. Berat, oh gitu gitu. Oke oke oke. Tapi Baik, itu semua untuk harus disetujui oleh orang tua juga. Kalau nggak disetujui, nggak. hmm, baik untuk Kak Salma ya tadi yang tanya bagaimana Kak? Iya, sudah paham. Berarti untuk anak ABK ini bukan di sekolah kan ya berarti Pak? Jatuhnya lebih ke di rehab gitu ya Pak? Ya, ya, direhab, Oh, direhab, direhab. untuk begitu. Kan, tapi untuk anak ABK sendiri itu kan ada bermacam jenisnya ya Pak. Kalau misalkan di rehabnya ini untuk emang bisa ngobrol dan berinteraksi sama orang aja atau gimana Pak? Yang masih Dikhususkan bisa ya. ngobrol, bisa eh, komunikasi dengan guru, tetap di sekolah. Tapi dia harus macam setiap minggu harus lapor ke rumah sakit. Ada rumah sakit sendiri yang memang alat kontrol ya. Orang tua, rumah sakit dengan guru. Itu ada 3. Nah, ada laporan dari sekolah, dia sudah ada perkembangan seperti ini, 1, 2, 3. Orang tuanya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah tes, ada kemajuan. Terus nanti kembali ke sekolah lagi. Jadi ada semacam di sekolah dia tetap normal, di rumah sakit dia ada obat, makan obat, direhab. Tapi yang sudah tidak bisa ayah ngobrol, tidak bisa membantu diri sendiri, maka dibawa ke tadi tempat rehab. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Salma? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup Kak. Terima kasih Bapak. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan satu pertanyaan lagi. Kami Izin persilakan. bertanya sekali lagi, Kak. Baik, siap. Waktu dan Eh, tempat kami persilakan. tapi sebelumnya mohon maaf ini sedikit melenceng. Eh, apakah izin bertanya, Bapak? Kalau di Ya, Indonesia kan baru-baru ini kan ada kasus di mana wali murid itu melaporkan guru, atau bahkan ada yang tidak terima kepada guru. Lah, apakah di Thailand juga ada, Pak, kasus seperti itu? Karena sebenarnya saya benar-benar penasaran ini.
Apakah di Thailand juga ada seperti itu? Sebelumnya terima kasih Bapak. Ya, ada Pak, sama di mana-mana juga sama. Di Thailand tuh banyak Pak. Ada yang sering melaporkan kalau gurunya uh, apa ya, mukul ya, pakai rotal ya, itu ya. Uh, Anaknya atau yang ada bekas-bekas di bekas rotal, bekas hukuman dari gurunya akhirnya dilaporkan seperti itu. Seperti itu. Banyak ada yang tempeleng ya. Gurunya tempeleng muridnya, walaupun muridnya awal-awalnya marah-marah dan menggunakan kata-kata yang kasar kepada gurunya, akhir gurunya tidak tahan, akhirnya tempeleng, pukul dan sebagainya. Uh, Banyak yang ada laporan seperti itu. Uh, Kebanyakan ada dua pihak. Itu langsung munculnya di sosial, Facebook dan lain sebagainya, itu langsung. Ada pihak yang pro dan kontra. Ada yang setuju dengan guru. Kalau anaknya seperti itu harus seperti itu. Ada yang nggak setuju. Dibilang ya orang tua guru harus lebih sabar lagi kalau ada mendidik anaknya seperti itu. Ya, itu ada pro dan kontra. Itu sampai sekarang masih merupakan masalah yang apa ya, klasik lah. Hal yang lumrah seperti itu. Masih banyak di Thailand, Pak. Maksud maksud Mas Ayub mungkin itu ya dilaporkan ke polisi tuh Bapak. Jadi nanti di penjara itu si gurunya. Padahal kan untuk kebaikan ya menurut Oh, saya sih. ya, yang pertama memang lapor. Ya, Bu. Ya, Pak. Tadi memang ya pertama dia kan lapor dulu ke polisinya. Nanti kalau kan sampai ke polisi ya sudah halnya sudah langsung ke Facebook. Dari polisi mereka ibu-ibunya langsung ini post ke Facebook dan lain sebagainya. Tapi sampai ke penjara enggak? Kalau hanya seperti itu tidak. Itu bisa nanti ada semacam ini apa negosiasi ya seperti itu. Ya. Orang tua dari polisinya ada negosiasi ya, orang tua dengan murid-murid uh, Dengan uh, guru antara guru dan wali murid. ya, terus kepala sekolahnya seperti itu. Ada empat atau tiga nanti negosiasi dia. Nanti akhirnya sudah selesai. Gitu ya. Dan biasa banyak masih banyak. Hmm, Seperti itu Mas Selama Ayub. selama, Bag- selama orang tua masih membenarkan anak-anaknya itu kan masih banyak lah seperti itu. Iya, Bapak anak selalu benar ya di mata orang tua meskipun bersalah. Baik, baik Kak Ayub bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Tapi terkadang gini Pak, kan ada itu tipe-tipe anak yang biasanya semakin disabari malah dianya semakin ngelunjak Pak. Lah itu gimana Pak cara mengatasinya? Itu itu tergantung ya. Masing-masing sekolah itu ada cara mengatasinya berbeda. Ada yang langsung manggil orang tuanya, terus sering ada komunikasi langsung dari kepala sekolah atau guru-guru yang memang langsung menangani kepada orang tuanya, dan atas sama gurunya dan lain sebagainya. Tergantung ya. Kalau saya sendiri itu kan saya masih MI ya SD, jadi masalah saya itu tidak terlalu berat ya. Ada sebagian yang memang tidak suka atau anaknya lari-lari itu jatuh dan lain sebagainya, berantem dengan temannya, langsung dia lapor ke saya atau guru, kami menyelesaikan seperti itu. Lebih berat tuh biasanya itu di SMP sama SMA. Tapi cara menyelesaikannya itu uh, orang tua, guru, terus kepala sekolah. Kalau berat-beratnya nanti polisi. Tapi semuanya bisa diatasi akhirnya. Seperti itu Kak Ayub bagaimana? Baik Pak, terima kasih atas wawasan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih Kak Moderator sudah diberikan waktu. Baik, terima kasih. Pak, ini ada satu lagi nih terakhir banget. Kak dari Kak Musdalifa. Kak izin bertanya, kan karakter anak itu berbeda-beda. Nah, mungkin dalam satu kelas ada nih seorang anak yang karakternya pendiam, tertutup, dan tidak suka berbaur dengan temannya. Apakah ada pendekatan khusus untuk anak tersebut, ataupun bagaimana sih cara membuat anak ini lebih terbuka dan mudah berbaur dengan temannya? Seperti itu, Bapak?
Ya, alhamdulillah di sekolah juga ada seperti itu. Tapi pendekatannya sebelum melakukan pendekatan itu biasa saya itu uh, karena kami di sekolah itu setiap minggu ada evaluasi ya, evaluasi anak satu persatu. Saya minta gurunya itu untuk satu tanya dulu orang tuanya, anaknya itu di rumah seperti apa, kalau di sekolah seperti ini, apakah sama dengan di rumah. Kadang-kadang orang tuanya juga kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur, tidak menyampaikan sebenarnya yang terjadi di rumah seperti itu. Akhirnya kami cari lagi, tanya ke temannya, tanya ke eh, tetangganya. Baru kami tahu, oh ya di rumahnya seperti ini, kalau di sekolahnya seperti ini. Jadi sebelum melakukan melakukan hal-hal yang selanjutnya, kami harus tahu dulu kelakuan anak ini seperti apa. Dari awal sampai akhir kok bisa sampai seperti ini. Apakah terjadi dengan karena teman di kelas atau memang dia memang dari rumah seperti ini. Ya, itulah kalau sudah tahu asal usulnya, penyebabnya masalah terjadi, maka kami langsung tinggal lakunya nanti satu guru harus coba satu, apakah satu kayak ngobrol, kalau ngobrol dia tidak mau eh, diberikan motivasi. Kalau dimotivasi, kadang-kadang ada yang mau langsung sudah baik. Ada yang kadang dimotivasi tidak mau, malah tingkah lakunya berbeda lagi. Ini kami eh, menyelesaikannya itu case by case. Jadi satu persatu itu tidak sama, berbeda. Jadi kami ada evaluasi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ketika sudah ada perubahan tahap pertama, kami lanjutkan ke tahap kedua. Nah, dia seperti ini mau diabakan kita. Dia apakah sudah malu atau seperti di kelas ah, S di kelas SD 2 itu anak-anak itu apa ya ah, pendiam juga sama. Maka kayak mintanya di rumah dari sekolah. Akhirnya dia itu pengennya duduk dengan teman dekatnya. Ketika dipisah, dia akan pendiam tidak mau. Dia marah dan tidak bermotivasi dan lain sebagainya. Kami tanya ke teman sampingnya, kenapa dia seperti ini kan? Akhirnya temannya ngaku ya seperti ini. Jadi untuk melanjutkan proses selanjutnya, saya sampaikan harus benar-benar tahu dulu kenapa muncul masalah seperti ini. Biar nanti tidak salah tingkah untuk melakukan apa? Untuk melanjutkan tingkah selanjutnya seperti itu. Nah, karena kasusnya kan berbeda-beda, anak itu tidak sama. Mau saya jelaskan juga nanti nggak sama. Saya sampaikan basicnya seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana untuk Saudari Musdalifah? Jawabannya, apakah ada sanggahan lagi atau sudah cukup? Baik, pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan. Terima kasih banyak Bapak Yasuli. Para hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara webinar online siang ini, tentunya kita akan berfoto bersama. Dan teman-teman dimohon untuk kesediaannya mengaktifkan kamera. Silakan, kita akan berfoto bersama untuk dijadikan dokumentasi pada acara siang hari ini. Nanti pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot ya. Sebentar. Hmm, Yuk. Dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Kalau gini kan enak ya teman-teman cantik-cantik, ganteng-ganteng kelihatan semua. Ya, saya hitung ya. Satu, satu, dua, tiga. Yes. Yuk, slide kedua. Satu, dua, tiga.
Slide ketiga, 1, 2, 3. Keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Keenam, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik. Di sini saya mau mengingatkan untuk teman-teman sekalian, di sini sahabat ayah bunda juga mengadakan giveaway. Nah, apa itu giveaway-nya? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya nanti teman-teman yang menjadi peserta webinar dapat follow semua media sosial sahabat ayah bunda, mulai dari TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram, kemudian membagikan kegiatan kali ini menggunakan bahasa yang unik dan menarik. Nanti pesertanya akan dipilih dua ya yang menang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah mendengar pemaparan materi dari Bapak Yasuli. Kita sudah mengetahui ya, apa itu kurikulum, yakni jantung pendidikan sebagai panduan pembelajaran dari awal hingga akhir. Lantas, mengapa sih terdapat perubahan kurikulum itu? Untuk mempersiapkan masa depan anak, perkembangan anak, dan sebagai rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama ini yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum. Di samping itu tentunya dalam memenuhi tuntunan perubahan zaman. Demikian rangkaian acara Seminar Internasional Improving the Quality of Primary School Institution Management bertema International Based Curriculum Development and Learning Design. Teman-teman yang terhormat, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Demikian rangkaian acara webinar internasional Improving the Quality of Primary School Institution Management bertema International Basic Curriculum Development and Learning Design. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya Diajeng Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di event Sahabat Ayah Bunda selanjutnya. Nasrul minallahi fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Selamat. Ya, love you. Love you. Iki Love berhenti. you dua hati. Tiga gue. Sampai. Sampai waret. Kesel. Halo guys.